Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan nikmatilah kasih-Nya setiap hari. Bisa merasakan kasih Tuhan? Amin. Orang yang penuh cinta dan bisa menerima siapa dia dicintai oleh Allah. Saudara tahu, saudara dicintai oleh Allah dan janjinya begitu banyak bahwa dia akan memperhatikan saudara. Saudara tidak perlu mengesankan setiap orang dan takut dengan orang. Amin. Luar biasa. Kebenaran yang sangat luar biasa. Haleluya. Tapi sayang, ada orang yang sudah 6 tahun di sekolah Alkitab. Belajar Kejadian sampai Wahyu. Katam 3 kali. Tahu katam? Membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? Udah dapat beslit pendeta penuh. Masih kurang percaya diri. Dia takut apa kata orang. Nanti kalau saya begini, saya salah apa kata mereka. Maaf, bodoh. Begitu banyak janji Allah, begitu banyak kebenaran, begitu banyak apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman. Anda sudah membaca firman, bagaimana mungkin orang yang hidup di atas firman sudah 6 tahun belajar, tapi masih rendah diri, tidak yakin. Padahal potensinya begitu luar biasa. Kenapa tidak digunakan? Karena dia tidak tahu siapa dia. When you know who you are, when you know what you got, when you know His promise, never impress anybody. Tuhan yang akan membawa saudara untuk menjadi maksimal dan akhirnya saudara bisa melakukan hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara bayangkan. Pokoknya yang penting pertama kali ini percaya diri. Dalam hidup ini percaya diri. Katakan, orang yang percaya diri itu menyenangkan. Dengan catatan, jangan over. Orang yang percaya diri itu bisa meyakinkan orang. Nah kalau saudara dalam hidup ini dengan dirinya sudah tidak percaya, saudara tidak yakin dengan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa meyakinkan orang lain? Kalau ada cowok-cowok yang minderan, tidak berani tampil, saudara takut nanti kalau ditolak, takut apa kata orang, saudara tidak akan pernah maksimal. Akhirnya saudara tidak berani menyancakan cinta saudara kepada orang itu, ya kan? Telat, disamber dulu oleh orang yang lain, yang lebih berani daripada saudara. Saudara akhirnya menyesal, aduh, kenapa saya telat? Percaya diri, amin. Karena kredibilitas itu perlu. Kredibilitas adalah penampilan Anda itu menyinarkan kredibilitas Anda, ya kan? Itulah sebabnya penting sekali untuk kita menjaga siapa kita sesuai dengan kompetensi kita. Itu baru terjadi kalau kita punya keyakinan yang luar biasa terhadap potensi kita. Anda yang bisa nyanyi dengan percaya diri, ya kan? Yang bisa berkhotbah, nanti kalau khotbah di depan dengan percaya diri. Pokoknya percaya diri dulu, nanti akhirnya orang-orang yang percaya dengan apa yang engkau katakan, kalau engkau sendiri tidak percaya dengan apa yang engkau katakan, bagaimana engkau bisa meyakinkan mereka yang mendengar saudara? Belajar percaya diri. Salah sedikit enggak apa-apa. Yang penting percaya diri dulu. Ya kan? Tahu tukang jamu? Tukang jamu itu berusaha untuk meyakinkan saudara. Kadang-kadang dibuktikan, ya kan? Dulu waktu belum ada banyak apotek dan sebagainya itu, jamu-jamu itu keliling dari kampung ke kampung bawa mobil, kemudian ada kayak film dan sebagainya diputar supaya orang datang. Itu kalau ngomong bisa yakin sekali, begitu fasih untuk meyakinkan orang supaya membeli. Percaya diri itu penting karena itu menjadi modal untuk saudara berani berkomunikasi. Dalam khotbah, saudara harus punya modal percaya diri. Nanti waktu kita membahas komunikasi yang efektif, saudara akan belajar banyak mengenai itu. Amin. When you know who you are and you know what you got and you know His promise, never impress anybody. Apa yang kedua? When you know what you got. Apa yang saudara dapatkan dari Tuhan? Tadi yang percaya siapa saudara? Yang kedua, apa yang setelah saudara dapatkan dari Tuhan? Ayo katakan kepada saya. Apa yang saudara dapatkan dari Tuhan sekarang ini? Nafas, udara bebas, tanpa bayar. 2, kehidupan. Saudara masih hidup hari ini? Kasih karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan. Hidupmu pemberian Tuhan. Apalagi? Kesehatan, itu pemberian Tuhan. Kemudian? Istri cantik dan sehat juga. Bukan hanya cantik saja, cantik dan sehat. Udah punya cucu, ya kan? Apa yang saudara sudah dapatkan dari Tuhan? Keselamatan. Dia bukan hanya memberikan putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal memberikan darahnya yang mahal kepada saudara. Bukan hanya itu. Dia kirimkan rohnya untuk menyertai saudara. Segala janjinya diberikan untuk saudara. Bahkan yang belum pernah kau pikirkan, yang belum pernah kau lihat, belum pernah muncul di benak saudara, sudah disediakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kok belum ada di tangan saya Pak? Kamu takut minta? Maka mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuk pintu, maka pintu akan dibuka. Ya kan? Itulah sebabnya kalau saudara berani datang kepada Tuhan karena sudah ada akses seperti itu, akhirnya saudara hidup saudara begitu maksimal karena di sana ternyata luar biasa. Cuma jangan takut, Tuhan punya aturan.
Ada aturan main yang harus saudara miliki sebelum mendapatkan yang dari sana. Salah satunya setia. Kalau saudara setia dengan yang kecil, saudara dipercaya dengan yang besar. Saudara setia dengan yang sedikit, nanti Tuhan akan kasih yang banyak. Ada hukumnya. Saudara setia dengan yang sempit, saudara akan dapat yang lebih luas. Saudara setia dengan barang pinjaman, saudara akan mendapatkan barang milik saudara sendiri suatu saat. Amin. Hukum setia ini luar biasa. Ada kata-kata, kalau dengan yang kelihatan saja saudara tidak bisa setia, bagaimana dengan berkat-berkat yang tidak kelihatan? Amin. Ini prinsip harus saudara pakai. Yang pertama setia, yang kedua jujur. Integritas. Belajar untuk memelihara apa antara yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda lakukan, sinkron. Integritas itu artinya integrate, tidak bisa dibagi-bagi. Orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur akan menikmati hidupnya. Dan akhirnya hidup ini akan menjadi luar biasa. Belajarlah setia. Saya ketemu dengan alumni SPPT di Ambon. Ada alumni yang mobilnya sudah 2. Dan dia bekerja di bagian keuangan kantor gubernur, namanya Marganda. Luar biasa dia diberkati, saudara. Saya ketemu juga dengan alumni yang dipakai Tuhan keliling desa-desa menjangkau, namanya Jerry Kuno. Dia dikasih beban oleh Tuhan untuk masuk ke kampung-kampung, menginjil dan sebagainya. Saudara, saya bertemu dengan murid-murid yang dipakai oleh Tuhan, yang akhirnya menjadi maksimal dan melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita tidak pernah tahu. Mengapa? Karena mereka setia. Saya tahu dulu mereka, waktu tidak ada apa-apa, waktu masih kecil, waktu masih diberikan kepercayaan yang sedikit, karena mereka setia. Luar biasa. Ada Ibu Cynthia yang menjadi istrinya Pak Hendra itu kan dulu siswa di Sati. Dan dia masih ingat sekali khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Dan kemarin dia ulangi lagi. Dan waktu saya meninggalkan Ambon, mereka berdua sedang merintis di Paso dengan 25 orang. Sekarang jemaatnya sudah lebih dari 1.000. Besar. Dan mereka punya mimpi untuk 5.000. Baru mau membeli tanah lagi. Mengapa mereka berani bermimpi untuk 5.000 lebih? Karena mereka setia dengan 25. Tuhan kasih 100, Tuhan kasih 500. Hukum kesetiaan ini berlaku. Saya pernah mengatakan, hanya ada satu password nanti. Kalau saudara masuk di surga, mau buka wifi, atau mau masuk pintu di sana, itu ada passwordnya. Passwordnya, jangan lupa, setia. Setia. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Bagaimana Anda bisa setia kalau dikasih kepercayaan di sini aja sudah tidak setia? Suruh membersihkan WC, saudara tidak melakukannya dengan baik. Ya kan? Dipercayakan meja di depan untuk dipelihara dengan baik. Di meja ada sambal terasi, ada sepatu. Artinya apa? Apa saja yang ada di depan matamu, pergunakanlah dengan baik-baik, perlakukanlah dengan baik-baik. Karena di situ bukan hanya sekedar seolah-olah itu milikmu, tapi di situ ada sebuah ujian bagaimana kita mengelola apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. When you know who you are, and you know what you got, and you know His promise, never impress anybody. Apa yang saudara dapatkan, Allah itu luar biasa. Bukan hanya nyawa, bukan hanya kebahagiaan, harta, dan sebagainya yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan karunia, talenta untuk setiap saudara, supaya bisa hidup di dunia, dan supaya bisa menikmati apa yang kau telah lakukan di surga nanti. Saudara-saudara, Tuhan begitu luar biasa. Karena Tuhan mau di surga pun saudara bahagia. Amin. Belajar yakin. Nah, kalau saudara sudah seperti itu, nanti yang lain-lain gampang diatur. When you know who you are, you know what you got, you know His promise, never impress anybody. Saudara waktu melakukannya dengan tulus, dengan hati-hati, dengan benar-benar keluar dari hati saudara, saudara akan melihat hal yang luar biasa. Saya melihat kemarin Ibu Paulus berkhotbah, saya belum pernah lihat khotbah seperti itu. Ya betul-betul percaya diri, kemudian dia menyampaikan dengan sepenuh hati. Tidak heran kalau banyak yang dijamah, banyak yang karunia dia di situ. Saya tahu, luar biasa. Sampai ibadah 4 jam. Karena ternyata sudah dia pikir sudah selesai mau pulang, jangan pulang dulu, suruh maju ke depan. Masih ada lagi. Grup kedua maju ke depan, yang didoakan, maju ke depan. Akhirnya begitu luar biasa. Nah, rupanya di dalam jemaat itu ada tantenya Deli. Tantenya Deli yang tinggal di rumah itu. Jadi tantenya itu curhat, tidak tahu bahwa Ibu Paulus itu ibunya Deli kan gitu. Wah, kami diberkati sekali, ada ibu yang cantik, pinter bicara, urapan katanya. Siapa? Deli kan tanya, siapa? Ibu Marlisha dengan Bapak Paulus. Nah, itu mama saya. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memakai saudara, tapi yang saya tahu ialah if you know who you are, you know what you got, you know His promise,
yakinlah, lakukanlah apa yang Tuhan lakukan. Amin. Masih 10 menit saya mau berbagi. Jadi saya dengan Ibu waktu mendengar ada beberapa orang yang sharing, ternyata di Ambon tuh banyak anak terlantar juga. Di pasar-pasar tuh banyak anak terlantar ya. Kemudian masih ada suku-suku terasing diburu dan juga diseram yang perlu. Anak-anaknya tidak sekolah juga. Jadi pada waktu mendengar itu, kami kok bisa sepakat Children Center. Ambon harus ada Children Center. Ya kan? Kita harus buka di sana. Wah, saudara-saudara, saya yakin bukan kebetulan. Gereja-gereja yang kami kunjungi itu juga pengen sekali. Di Ambon ada itu, pelayanan seperti itu. Kok belum ada dia? Hampir tidak pernah melihat di sana sepanjang jalan dari airport sampai kota itu belum ada tulisan rumah yatim piatu, itu belum ada. Padahal banyak, ya kan? Akhirnya kami berdoa sepakat, ada pasangan suami istri yang memang punya hati seperti itu. Langsung kami sepakati, cari lahan. Kalau bisa pinggir pantai Natsepa. Pantainya bagus sekali, saudara. Saudara yang dari Ambon, saudara tahu. Airnya jernih, tenang, rujaknya juga enak, orangnya gemuk-gemuk, ya kan? Wanita yang jualan situ gendut-gendut, saudara. Itu menunjukkan memang Ambon itu luar biasa ya. Diberkati wanita-wanitanya ya. Jadi nanti kita akan berdoa buat Ambon supaya ada Children Center, ada Mercy di situ. Ada satu pemuda yang mengatakan, Pak, kalau Bapak sudah siap, saya bawa ke Ibu Wali Kota. Dia dekat sekali dengan Ibu Wali Kota. Saudara-saudara, kita berdoa supaya ada Mercy Ambon dan bisa menjadi berkat di sana. Amin. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau dan itu dari Tuhan dan memang Tuhan menghendaki, apapun juga akhirnya kita akan memiliki. Kalau bukan dari Tuhan, tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, kalau memang itu dari Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan akan melakukannya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.